Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam program Bicara, Bincang Aspirasi Rakyat bersama saya Ali Ramadan. Tentunya masih di 164 channel LTN PBNU. Sobat Bicara, tidak mudah memecahkan sengkarut masalah di sektor pendidikan. Selang beberapa bulan setelah dilantik, Mendikbud Pak Nadiem Makarim meluncurkan gerakan Merdeka Belajar yang menurutnya terinspirasi dari filosofi ajaran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu agar peserta didik dapat merdeka batin, pikiran, dan tenaga. Konsep itu lalu dijabarkan dalam sejumlah program pokok. Versi Mas Menteri ini, muara dari konsepsi itu adalah membentuk profil pelajar Pancasilais. Bagaimana membaca esensi dari visi itu, implementasi program dan proyeksi di tahun-tahun berikutnya. Apakah konsep ini mampu meretas aneka persoalan pendidikan di Indonesia, dan kemanakah pergerakan sistem pendidikan di Indonesia dengan konsep Merdeka Belajar ini, dan bagaimana basis pendidikan yang dipunyai Nahdlatul Ulama membaca konsepsi Merdeka Belajar ala Mas Menteri. Nah, untuk membahas topik ini telah hadir narasumber teristimewa. Saya sapa dulu Ketua PPLP Ma'arif NU, Kiai Arifin Junaidi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum juga semua buat narasumber dan para pemirsa sekalian. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Pak Yai di tengah padatnya kegiatan dan aktivitas. Lalu ada juga Komisioner KPAI Mbak Retno Listiarti yang juga masih aktif sebagai Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada Pak Kiai, Pak Abdullah. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat harus ya. Alhamdulillah. Ini terima kasih sekali Mbak sudah bisa bergabung dalam forum diskusi ini di tengah padatnya waktu dan aktivitas. Lalu yang terakhir adalah pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu Mas Abdullah Taruna. Ini kebetulan senior di pergerakan juga. Assalamualaikum Mas Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Salam Abdullah. juga buat teman-teman, buat pembicara, Kiai Arifin, Mbak Retno. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ini Mas satu alma mater sama Mbak Retno ini Mas. Iya betul. Ya terima kasih Mas Dula. Harusnya dari Maris 2 ini. Terima kasih Mas Dula sudah bisa bergabung di tengah padatnya waktu dan aktivitas ini. Sama-sama. Baik, saya akan mulai dari Pak Kiai Arifin Junaidi dulu ini. Pak Yai. Halo Pak Yai. Ya, ini ini sebelum masuk ke tema ini saya mau nanya dulu ini. Ini kan Mas Menteri ini sudah minta maaf ya kan. Lalu berkunjung ke Muhammadiyah. Yang update begitu yang informasi kita baca, dan lalu mengajak entitas Muhammadiyah, NU gitu ya, kemudian PGRI yang sebelumnya telah tarik undur itu untuk masuk kembali dalam program POP. Ini betul ini? Apakah NU kemudian tidak bergabung lagi ke dalam POP atau bagaimana ini? Kan gua bilang juga judulnya tapi larinya mesti ke POP pasti ya, itu. Ini intermezzo dulu Pak Yai. Ini mumpung ada di forum ini. Monggo Pak Yai. Ya. Mas Menteri mau minta maaf, boleh saja minta maaf, masa nggak boleh. Ya. Tapi kalau kami harus menanggapi ya tiada maaf bagimu. Karena tidak ada yang perlu kami maafkan. Siap. Menteri itu tidak punya salah kepada Ma'arif. Mas Menteri itu salahnya kepada bangsa dan negara Indonesia dan dunia pendidikan di Indonesia, bukan kepada
Dan lebih penting itu, ya, itu perbaiki Oke. kesalahannya itu. Oke. Kalau hanya ngomong sih gampang ya. Kan kalau dalam Islam itu ada 4 langkah setidaknya kalau orang tobat itu. Nah, saya nggak tahu dia ini tobat apa tidak gitu. Pertama adalah mengakui kesalahan yang spesifik. Ya. Yang kedua adalah meminta maaf atas kesalahannya itu. Yang ketiga adalah berjanji tidak mengulangi lagi. Ya. Yang keempat, memperbaiki kesalahan. Nah, 4 langkah ini, nah saya tidak tahu Mas Nadiem ini minta maaf soal apa, tidak spesifik menurut saya. Dan salahnya kepada siapa, minta maafnya kepada gimana gitu. Ya. Jadi menurut saya kurang tepat. Tapi bolehlah sekarang beliau sudah minta maaf. Ya sudahlah, kita minta tidak hanya minta maaf tapi juga memperbaiki. Ya, Mas Ali. Ya, ini firm ya Pak Yai, ini Pak Ma'arif NU tidak terlibat dalam program POP ya. Setelah minta maaf kan Mas Menteri ini ngajak ayo dong gitu NU, Muhammadiyah, PGRI masuk lagi gabung dalam program POP itu. Jadi Ma'arif ini gabung atau tidak gabung dengan POP-nya Nadiem ini itu tetap melaksanakan program POP. Ya. Sudah berpuluh-puluh tahun berlangsung di Ma'arif NU itu, Ya. POP. Jadi kita tergantung dengan POP-nya Nadiem Makarim. Sekarang Arif ya di era pandemi ini sejak bulan kemarin, rencananya nanti akhir Oktober nanti kami mengadakan pelatihan untuk kepala sekolah. Target kami 3.200 kepala sekolah. 3.200 kepala sekolah setelah latihan nanti melatih guru-guru di sekolahnya masing-masing. Nah, selain itu juga melatih 20 kepala sekolah di lingkungannya, di sekitarnya. Sampai Desember nanti insya Allah seluruh sekolah Ma'arif yang saat ini ya, dengan madrasahnya sekitar 48.000 kepala sekolahnya sudah ikut latihan semua dan guru-gurunya ikut latihan semua. Dan kalau menggunakan standar biaya POP 3.200 kepala sekolah itu 320 miliar. Karena standar biayanya POP itu satu orang itu standarnya itu 100 juta. Yang dapat gajah itu melatih 200 kepala sekolah, yang dapat macan itu 50 kepala sekolah. Jadi yang kami lakukan ini kalau pakai standar POP-nya Nadiem itu nilainya 320 miliar. Dan itu kami biayai sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya itu semua dapat dari anggarannya POP-nya Nadiem, itu 60% untuk Ma'arif semua itu. Ya, Pak Yai. Jadi gabung apa tidak gabung kami tetap melaksanakan program ini. Gabung tidak gabung ya, Ma'arif tetap berjalan begitu ya. Ya. Pak Yai, kalau boleh tahu berapa jumlah sekolah yang dikelola oleh PP Ma'arif NU dari Sabang sampai Merauke nih Pak Yai? Sekolah dan madrasah itu 48.000. 48.000, oke. Sekitar 30.000 itu madrasah, yang selebihnya itu sekolah. Jadi 2/3 sepertiga itu. Dari Sabang sampai Merauke. Di semua provinsi, di semua kabupaten kota ada sekolahnya atau madrasahnya. Sampai pun kepada Sota. Sota itu hanya 500 meter dari garis batas antara Merauke dengan Papua Nugini. Di situ ada madrasah Hidaiyah Ma'arif. Satu-satunya di situ. Dan dulu ada orang Papua Nugini yang sekolah di madrasah itu. Ya, Pak Yai,
kalau boleh tahu bagaimana Ma'arif NU ini membaca membaca gerakan atau model Merdeka Belajar ala Mas Menteri ini Pak Yai? Saya tidak ngerti saya. Saya tidak ngerti. Ma'arif kan punya sendiri. Ma'arif punya konsep sendiri. Ma'arif oke. Jadi pemikiran Ma'arif ya. Lembaga-lembaga pendidikan daerah Ma'arif ini lahir dari pesantren. Ya. Pesantren itu merupakan model pendidikan tertua di Indonesia. Betul. Sejak zaman Buddha dulu. Waktu zaman Hindu namanya asram. Zaman Buddha namanya padepokan atau padepokan. Nah di asram maupun padepokan atau patapan ini murid tinggal di satu tempat dengan guru. Di situ ada tempat belajar, di situ ada tempat ibadah. Yeah. Lalu ketika Islam masuk ke Indonesia, Wali Songo mengisi lembaga pendidikan ini, kalau tadinya agama Hindu, agama Buddha, lalu diisi dengan agama Islam. Yeah. Namanya itu pasastrian. Karena di lidah Mbak Retno ini pasastrian ini susah diucapkan menjadi pesantren. Kenapa disebut pasastrian? Seperti halnya padepokan, kemudian asram segala macam, karena disitulah tempatnya sastri atau kita sekarang ini sebutnya santri itu tinggal. Gitu. Yeah. Nah, karena itu di dalam konsep Ma'arif berdasarkan alur tadi di Ma'arif itu ada 4 pusat pendidikan, bukan hanya 3. Kalau Ki Hajar Dewantara itu 4 pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau Ma'arif itu tambah 1, tempat ibadah. Tempat ibadah, oke. Jadi keluarga, sekolah, masyarakat, tempat ibadah. Nah, selama ini 4 pusat pendidikan ini masing-masing punya tugas. Masing-masing. Tugasnya tentu saja sama, ya. Ini karena di NU saya ngomong pakai yang bahasa Arab gitu. Mbak Retno saya yakin tahu juga. At-tarbiyatu hiya idatu tifli badani wa ruhiyan hatta yakuna udwan nafi'an li nafsi wa li ahli wa li ummah. Yeah. Jadi yang disebut tarbiyah pendidikan itu adalah menyiapkan anak didik baik badanian, fisiknya, wa aklian intelektualnya, waruhian dan jiwanya, hatuna utian sehingga dia menjadi orang yang bermanfaat bagi linafsih diri sendiri, wali ahli dan bagi keluarganya, wali umat dan bagi umatnya. Nah, dari pengertian ini kemudian kalau kita lihat seperti yang dianukan oleh UNESCO itu ada 4 pilar pendidikan. How to know, how to do, how to be, how to live together. Ini sama dengan yang dianut oleh Ma'arif. Yeah. How to know itu akliannya. How to do itu badaniannya, ya. How to be itu di ruhiannya. Kemudian hatta yakuna udan nafi'an li ummati itu how to live together. Itu sama itu. Nah, sekarang ini dengan adanya pandemi ini, 4 pusat pendidikan tadi, keluarga, sekolah, masyarakat. Dan tempat itu semua bertumpu jadi satu di keluarga. Ya ada harus kemudian di keluarga, kemudian masyarakat juga di keluarga yang biasanya anak-anak bermain dengan teman tetangga, sekarang bermainnya dengan bapaknya, ibunya, dengan kakaknya, adiknya saja, gitu loh. Nah, kemudian juga tempat ibadah yang selama ini ngaji di musola, di masjid, sekarang di rumah. Kalau tadinya di masjid kemarin itu, sekarang kemudian di rumah. Nah, ini menuntut orang tua yang selama ini abai untuk ngaji harus bisa ngaji. Yang tidak khotbah harus bisa khotbah. Gitu. Jadi semua tumbuh di satu. Betapa beratnya tugas dari
pusat pendidikan di keluarga. Karena itu sering terjadi kemudian kekerasan di rumah tangga yang nanti Mbak Retno saya kira yang akan kekerasan karena orang tuanya nggak paham. Didaktik metodik, ngomong sama orang UNJ kan ngomongnya didaktik metodik dalam hal itu. Kemudian materi substansinya nggak paham. Jadi akhirnya pelampiasannya ya nempeleng aja, gitu. Nggak bisa jawab. Itu jadi saya tidak ngerti Merdeka Belajar itu seperti apa, tetapi menurut saya apa yang sudah dianut oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU ini ya konsep Merdeka Belajar itu. Kalau mau dibahas, tapi sekali lagi saya mohon maaf saya tidak tahu karena Merdeka Belajar ini katanya diadop dari Ki Hajar Dewantara kan, yang ternyata sekarang sudah dipatenkan oleh sebuah lembaga swasta. Yang kemudian ada POP segala macam. POP ini juga memang programnya dari lembaga swasta tadi yang lahir tahun 2018. Yang kalau kata Indra kemarin di TV swasta itu mengatakan ini yang dilaksanakan oleh Mas Nadiem ini hanya copy paste dari sana. Kayak begitu. Nah sekarang kalau konsep Merdeka Belajar mau kemana? Ya saya juga mau kutip Pak Indra Karisma Haji lagi. Ini ibaratnya kita ini pendidikan mau dibawa kemana? Ini ibarat kita ini naik ojek, kita tidak tahu mau kemana tujuannya. Gitu. Nah saya juga nggak tahu mau kemana ini naik Gojek ini kita. Nah, memilih daripada naik Gojek, ya tidak tahu mau dibawa ke mana, lebih baik Ma'arif jalan kaki tetapi tahu tujuan. Mantap. Good point Pak Yai. Ya sebelum itu nanti kita lanjutkan lagi Pak Yai. Saya geser dulu ke Mbak Retno. Halo Mbak Retno. Ya Mbak Retno, sepengetahuan. Awas kalau Mbak Retno nggak ngomong soal kekerasan terhadap anak di rumah tangga. Siap ya Arifin. Siap Pak Yai. Ini ya Mbak Retno, sepengetahuan saya soal konsep Merdeka Belajar ala Mas Menteri ini sempat dituangkan ke dalam 4 program pokok kebijakan pendidikan, diantaranya adalah perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN yang diganti menjadi asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah, kemudian UN yang diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, lalu fleksibilitas rencana pelaksanaan pembelajaran atau RRP, dan penyederhanaan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis zonasi. Nah ini bagaimana review Mbak Retno terhadap gerakan Merdeka Belajar dan 4 implementasi program ini, Mbak? Ya kalau melihat program dari Menteri Pendidikan yang sekarang ya, saya sih sebenarnya Merdeka Belajar itu adalah sesuatu yang saya dukung. Tapi yang saya tahu Merdeka Belajar itu adalah konsep Ki Hajar Dewantara. Nah dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini sih bagi saya tentu dari buku-buku beliau yang saya baca, saya memahami konsep belajar itu justru tidak seperti yang semua langkah yang justru Pak Nadiem lakukan. Misalnya saja kalau terkait dengan yang dimaksud beliau selalu mengatakan ketika pembelajaran jarak jauh, kan guru udah kita merdekakan, kan guru udah. Nah ini saya sendiri tidak paham apa yang dimaksud dengan konsep merdeka, karena para guru sendiri tidak merasa merdeka. Nah ini nampaknya ada konsep antara Merdeka Belajar yang beliau canangkan dengan yang Pak Ki Hajar, kok saya merasa ada perbedaan gitu ya. Kalau diartikan sebagai 4 langkah program tadi, Merdeka Belajar itu sebenarnya bukan seperti itu gitu ya. Nah tetapi kembali kepada konsep Merdeka Belajar tadi, saya sendiri merasa konsep Merdeka Belajar itu akhirnya sekarang karena tidak jelas langkahnya beliau sebagai menteri, justru saya memandang bahwa
ini Merdeka Belajar ketika di merek dagangkan sebenarnya ya. Jadi kan kalau di dalam undang-undang kita itu ada 3. Pertama ada undang-undang hak paten. Undang-undang hak paten itu seumur hidup dan itu merupakan hasil temuan bidang teknologi. Nah, tidak mungkin kan Merdeka Belajar dipatenkan kemudian. Yang kedua adalah hak cipta. Undang-undang hak cipta itu adalah kalau dia mencipta. PT Sekolah Cikal tidak mencipta, yang menciptakan kata Merdeka Belajar itu justru Ki Hajar. Nggak mungkin dia kemudian mengambil itu. Wong keturunannya Ki Hajar aja tidak mendaftarkan kok gitu ya. Nah jadi yang paling memungkinkan paten nggak bisa, kemudian hak cipta nggak bisa, maka kemudian dimasukkanlah dalam merek dagang. Nah di dalam merek dagang ini akan ada muncul royalti bagi pemegang merek. Nah pemegang merek ini adalah PT Sekolah Cikal yang notaben program POP pun ya itu dia merupakan copy paste juga di Cikal sebagaimana Mas Indra misalnya tadi yang Pak Kiai sudah katakan mengutip Mas Indra itu emang iya gitu. Jadi kalau kita buka website PT Sekolah Cikal itu ya di situ memang apa yang kemudian diadopsi oleh menteri itu sebenarnya program-program yang ada di dalam PT Sekolah Cikal yaitu dengan berbagai bentuk yang namanya aja dibedain sedikit tapi prinsipnya sama kayak organisasi penggerak, guru penggerak ya istilah-istilah itu muncul di dalam website yang dikelola oleh Cikal. Jadi kalau berdasarkan ini maka sebenarnya Pak Menteri kayaknya mengambil Cikal bukan mengambil Ki Hajar Dewantara menurut saya gitu loh. Jadi ini udah dimerek dagangkan bagi saya bahaya. Kalau satu konsep pendidikan dimerek dagangkan dan dipakai oleh negara, berarti negara mengendorse Cikal. Cikal itu punya banyak penerbitan. Jadi dia nggak dapat royalti pun, dia akan diuntungkan dengan sekolah-sekolahnya dan juga dengan penerbitan-penerbitannya. Saya contohkan misalnya, Sekolah Cikal mengatakan tidak minta royalti. Sudah dihibahkan, diberikan semuanya pada pemerintah. Seolah-olah kan baik. Bagi saya, kalau memang pengelola sekolah PT Sekolah Cikal ini sudah pernah diajak, bahkan sering sekali mendukung lewat PPSK lah dan lain-lain dengan pihak kementerian, ya bukan. Jadi memang ada PSPK ya, itu semacam lembaga riset ya. Nah di dalam itu kan pendirinya juga Iwan Sahrir yang sekarang jadi dirjen ya, dirjen GTK gitu loh. Nah kalau misalnya melihat ini, maka saya justru melihat ini kok kayak membawa gerbong yang dari pihak sana kemudian masuk. Nah Pak Menteri kayaknya taunya ya apa yang dilakukan oleh Cikal ini dinilai paling bagus dan lain-lain. Padahal saya yakin tuh Pak Kiai Arifin atau Pak mungkin Muhammadiyah itu juga punya banyak inovasi yang baik gitu loh. Kemudian banyak sekolah-sekolah juga menunjukkan dengan segala keterbatasan mampu memiliki praktek-praktek pembelajaran yang baik dan Sekolah Cikal adalah sekolah mahal yang tentu tidak menggambarkan negeri ini gitu ya. Jadi kalau kemudian semua konsepnya dipergunakan, menurut saya ya agak aneh aja gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini nanti akan buruk atau apa. Saya tidak tahu akan buruk atau apa. Tapi bagi saya, kalau sudah berbeda dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara, ya tidak tepat gitu loh. Kita menggunakan itu, apalagi ini sudah dimerek dagangkan. Saya justru melihat ini bahaya. Merek dagang ini dia berumur 10 tahun dan bisa diperpanjang 10 tahun lagi. Kalau sekarang pihak Sekolah Cikal dekat dengan Pak Menteri yang sekarang, boleh dipakai, tidak akan ada royalti. Bagaimana kalau menterinya ganti dan dia tidak dipakai? Apakah masih melakukan hal yang sama? Yang kedua, kalau sudah pakai merek-merek dagang, ini pendidikan loh. Pendidikan itu Pak Menteri harus tahu sebagai pejabat negara, pendidikan adalah amanat konstitusi. Ini harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Pendidikan hak atas pendidikan, hak pokok, hak dasar. Nah sekarang kalau pendidikan mulai dimerek dagangkan akan memunculkan komoditi. Kalau pendidikan jadi komoditas, pendidikan akan mahal. Sekarang semuanya mau dimerek dagangkan, mengerikan banget. Kalau semua dimerek dagangkan, lama-lama anak miskin nggak bisa sekolah. Karena harus
royalti yang dikeluarkan untuk berbagai merek dagang di pendidikan akan semakin mahal. Jadi pendidikan akan sangat mahal. Dan saya yakin ini bukan sesuatu yang tepat buat negeri ini kalau sebuah merek dagang bernama Merdeka Belajar dipakai sebuah kementerian negara. Dan ingat loh, sekolah bukan cuma di bawah Kementerian Pendidikan, tapi ada Kementerian Agama. Kalau ngasih kebebasannya pada Kementerian Agama, bagaimana dengan sekolah-sekolah di Kementerian Agama? Kalau hanya ngasihnya ke Kemdikbud, bagaimana dengan Kemenak? Berarti sekolah-sekolah NU yang misalnya di bawah Kemenak nggak berhak dong pakai Merdeka Belajar kalau nggak bayar. Lalu bagaimana juga dengan sekolah-sekolah yang sesungguhnya berada di bawah dinas-dinas pendidikan, berarti pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah, Kemdikbud nggak punya kewenangan. Pemerintah daerah juga kan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Berarti ada 3 kementerian loh. Nah, kalau 3 kementerian sampai tunduk pada sebuah PT, kemudian seolah-olah itu sudah menjadi merek dagang dia dan negara hanya meminjam, menurut saya tidak tepat. Menurut saya ini ngeri. Saya tidak setuju. Kalau udah di merek dagangkan, nggak usah pakai itu kata Merdeka Belajar. Gunakan kata yang lain. Saya pikir itu. Kita catat poinnya, Mbak Retno. Saya geser dulu ke Mas Abdullah. Halo Mas Abdullah. Ya. Ya, ini sebenarnya fenomena apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Retno dan Pak Yai Arifin gitu, dan mungkin juga sudah diupdate dinamika dan perkembangan problem pendidikan, kemudian ada konsepsi Merdeka Belajar, kemudian ada problem soal license gitu ya, bahwa ini ada satu problem merek dagang yang itu juga diprotes oleh beberapa asosiasi tenaga pengajar misalnya. Kemudian ada implementasi program yang merupakan penjabaran dari program ini dari visi Merdeka Belajar ala Mas Menteri. Nah, ini review dari Mas Dullah. Monggo Mas, waktunya. Ya, terima kasih Bung Ali Ramadan, dan saya sudah mendengarkan tadi pengamatan atau pendapat dari Pak Kiai Arifin serta Ibu Retno. Kalau saya ditanya ini fenomena apa, gitu kan? Saya berani mengatakan bahwa ini krisis moral. Telah terjadi krisis moral, sehingga ada orientasi mbati. Arti nggak mbati itu? Ada orientasi mbati. Mbati. Mbati itu menurut itu adalah istilah Jawa. Kalau kita berpikir pakai cara berpikir orang Jawa, mbati itu artinya nyari untung. Orientasinya itu nggelek duit, nyari untung sebanyak-banyaknya, memperkaya diri. Nah, orientasi mbati ini yang sebenarnya adalah hasrat temaru itu tadi menyebabkan 3 hal. Menyebabkan 3 hal. 1, itu bisa dilihat dari 3 indikator. 1, proses pengambilan keputusan untuk melahirkan draft kebijakan Merdeka Belajar. Catat ya, ini draft bukan kebijakan, masih draft kebijakan yang belum diputuskan. Itu proses pengambilan keputusannya itu saya ragu kalau itu dilakukan secara demokratis. Tetapi tidak lebih, itu adalah klik, berdasarkan klik Pak Menteri gitu kan, dengan orang-orang sekelilingnya dan jaringan-jaringan beliau gitu kan, sehingga terjadi seperti ini. Yang kedua gitu kan adalah keputusan yang rasional. Ada keputusan rasionalitas semu yang ditempuh oleh Pak Menteri selaku penggede di Kementerian Pendidikan. Keputusan rasionalitas semu. Karena apa? Kalau kita telusuri ya memang itu tidak rasional. Begitu. Bagaimana itu. Dan yang ketiga adalah indikatornya itu adalah LPTK ditinggalkan. LPTK ditinggalkan, Ya, LPTK ditinggalkan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 memiliki amanat untuk mendidik para calon guru. Nah, lalu
Pak Menteri dengan Merdeka Belajarnya membentuk namanya program organisasi penggerak. LPTK ditinggalkan. Jadi leader, jangankan jadi leader gitu kan, cuman menjadi objek dari pelaksanaan ini. Nah, itu adalah indikator-indikator bahwa telah terjadi krisis moral oleh seorang pemimpin sehingga membuat program yang sebenarnya itu adalah mulia, gitu kan, Merdeka Belajar. Saya tidak bisa menyebut ini sebagai metode belajar, gitu, karena itu bukan metode, gitu kan. Itu kemudian menjadi seperti ini. Ada orang rebutan duit, begitu kan. Keputusan rasionalismenya bisa Bapak lihat, misalkan tadi itu dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang dari keputusannya itu memicu entropi. Entropi ini adalah istilah dalam ilmu termodinamika yang menggambarkan bahwa tidak semua kegiatan itu, kalau saya meminjam istilah yang digunakan oleh Profesor Sucipto dalam forum diskusi pada Gopik Ikatan Alumni UNJ, bahwa entropi itu adalah istilah termodinamika yang menggambarkan tidak semua kegiatan bisa diubah, tidak semua energi bisa diubah menjadi kegiatan yang menghasilkan. Begitu loh. Nah, semakin banyak entropinya, semakin banyak pemborosannya, itu kan, semakin banyak ketidakteraturannya, semakin banyak kerusakan yang diakibatkannya. Gitu kan? Nah, Bung Ali bisa bayangkan kalau Merdeka Belajar ini dijalankan dengan kliknya, dengan model pengambilan keputusan tidak berdasarkan keputusan yang demokratis, tetapi berdasarkan klik, gitu kan? Maka terjadilah yang namanya LPTK ditinggalkan. Hal ini mempertanyakan dari sisi ilmu, dari sisi pandangan ekonomi pendidikan, maka Bung lihat ada tersebar dana sebanyak itu, gitu kan? Tetapi kemudian dia itu istilah orang Jawa ngowos. Dana itu ngowos, terserak di mana-mana, bocor di mana-mana, gitu kan? Dari mulai penggerak program, ada penggerak organisasi penggerak yang semu, ditelusuri ternyata menyaksikan. Kemudian dari mulai pemenangnya itu ternyata hanya menangani beberapa titik, tapi bisa memenangkan dengan kuasa yang sama, dengan beban yang jauh lebih besar yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dan juga oleh Muhammadiyah, misalkan begitu. Ini kelihatan adalah pengambilan keputusannya dilakukan secara rasionalitas semu, begitu ya. Karena apa? Akan memicu banyak entropi itu. Itu begitu. Ya, artinya LPTK, Bung. LPTK, Bung kalau tahu, gitu kan? Apa yang ditinggalkannya LPTK pada hari ini? Kalau kita telusuri pada tahun 1989, 1994 di era Dirjen Dikti Soekaji, LPTK juga ditinggalkan ketika kementerian membuat program pendidikan guru PGSD yang didanai oleh World Bank, oleh Bank Dunia. Nah, itu ada apa? Ada asumsi LPTK telah gagal. Tetapi lucu, begitu kan? Lucu, yang tanda tangan nanti tetap LPTK, begitu kan? Menuduh gagal, tetapi kalau kita bandingkan secara ekonomi pendidikan, biaya mencetak guru dari yang dilakukan oleh IKIP atau LPTK, gitu kan? Itu berbanding LPTK itu cuma sepertiga dari perguruan tinggi ilmu murni. Itu pada zaman itu. Kalau itu 1.200.000, maka itu untuk menghasilkan satu guru dari universitas ilmu murni, maka pada zaman itu IKIP cuma dikasih biaya sekitar 400.000. Itu secara ekonomi pendidikan. Tetapi kemudian karena pembuatan keputusan yang rasionalitas semu ini, maka program ini pun gagal di tengah jalan,
dan semakin menunjukkan rasionalisme karena apa? Yang melakukan tidak ngerti tentang ilmu pendidikan. Oke. Oke. Boleh ini kalau kita melihat bahwa pendidikan adalah sistem, Oke. maka semua harus sinkron, semua harus terkonsolidasi, tidak hanya di Kementerian Pendidikan, tetapi juga dana-dana ratusan triliun, 500 triliun itu kan terserak. Kemendikbud 75 triliun, yang lain-lain banyak itu di banyak kementerian. Itu pendidikan harus dikonsolidasi. Harus dikonsolidasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk supaya tidak terjadi entropi. Nah ini baru bikin Merdeka Belajar aja sudah memicu entropi, Bung. Ngowos. Gara-gara apa? Ada nafsu untuk membati. Membati itu gelek untung, gelek duit. Itu kan pokoknya gelek untung lah. Orang usah mikiri apa itu masa depan bangsa lah. Yang penting gelek untung. Gitu kan. Terjadilah ini yang terjadi. Kliknya harus mendapat kucuran itu. Klik tadi. Seperti dikatakan oleh Ibu Ronto tadi. Begitu kan. Nah, kalau kita ingin Merdeka Belajar itu menjadi baik, maka harus dikembalikan satu, diputuskan kembali secara demokratis, dibuat secara rasional. Hal-hal yang nggak rasional harus ditinggalkan supaya tidak memicu pemborosan. Ingat, Bung, dalam kebijakan ekonomi pendidikan, dalam pendekatan ekonomi pendidikan, kita dihadapkan oleh sumber daya yang terbatas, baik sumber daya alam yang akan menghasilkan duit untuk bangsa ini, untuk biaya kehidupan, maupun sumber daya manusianya, gitu kan. Di sini dituntut adalah efektif, efisien, tidak memicu entropi, keputusan demokratis. Dan yang aneh, ini program sebenarnya ada baru draft, tapi udah berjalan kemana-mana. Di DPR belum diputuskan ini. Nah, itu. Saya melihat itu aja, Bung. Atau kuncinya. Mas Dullah, saya catat poinnya tadi soal kebijakan rasional yang semu, maka dapat dipahami bahwa bila Sampurna Foundation gitu ya, kemudian ada Bakti Tanoto, kemudian ikut dalam list program POP, meskipun belakangan diklarifikasi oleh mereka bahwa mereka menggunakan dana mandiri atau dengan skema mandiri gitu. Lalu kenapa tetap masuk dalam program POP begitu? Ini kan mungkin ini tafsir saya semua bisa berkembang seperti itu begitu ya, Mas Dullah ya? Ya bisa sampai ke situ. Ya baik. Saya geser ke Pak Yai Arifin. Halo Pak Yai. Halo Pak Yai. Halo Pak Yai. Mute itu. Siap. Ya Pak Yai, ini fenomena apa sebenarnya yang sesungguhnya sedang terjadi di balik setup besar bernama Merdeka Belajar ini, Pak Yai? Saya ini bukan ahli fenomena ya, jadi cuma saya melihat begini, memang ini kalau boleh dikatakan konsep ini belum matang. Oke. Kenapa sudah dilaksanakan? Oke. Tujuannya apa? Hasil yang mau dicapai apa? Kemudian organisasi apa yang bisa mengajukan? Program bisa diajukan? Itu tidak jelas semua. Organisasinya ada forum, ada perkumpulan, ada keluarga alumni, ada yang tadi disebut punya perusahaan besar. Dan yang punya perusahaan besar ini sebenarnya bukan hanya dua, disorot cuma dua. Di Kalimantan Selatan ada yayasan yang punyanya perusahaan besar di Banjarmasin. Dapat tiga macan itu. Ini gimana gitu? Dari segi organisasi tidak jelas, program tidak jelas. Ada yang programnya yang diajukan itu baby method English, baby method English. Saya
tanya-tanya kepada yang pinter-pinter bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris, nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Lebih-lebih program ini sasarannya SMP. Oke. Apakah anak-anak SMP disuruh punya baby apa bagaimana gitu? Oke. Dan program ini kalau kita buka di Google, yayasan penerimanya itu ternyata punya usaha kursus bahasa Inggris. Oke. Ya, ya. Daerahnya hanya 2 kabupaten, Oke. Jember dan Banyuwangi, Ya, ya, berdekatan. ya, ya, ya. Ma'arif itu dapat gajah. Jadi satu kabupaten dapat 10 miliar. Ma'arif 20 kabupaten. 20 miliar juga. Padahal kalau misalnya di era normal, kan transportasinya beda antara kedua kabupaten dengan 20. Betul. Nah, ada yang lebih parah lagi. Di Ternate, hanya satu kota Ternate, wilayah kerjanya, dapat kerja. Tidak jelas semua. Jelas. Itu loh. Nah, diperjelas dulu, dimatangkan dulu. Nah, kami sudah dimintain masukan-masukan. Kami berikan masukan-masukan. Yang pertama tentu matangkan dulu itu konsepnya, baru dikerjakan, dilaksanakan. Nah, karena Mas Nadiem sudah minta maaf, kemudian bilang akan mengevaluasi gitu. Nah, di dalam narasi evaluasi itu ada yang kontradiksi. Bilang ini mau dievaluasi, membutuhkan waktu 3 minggu. Tapi organisasi yang sudah lolos verifikasi tetap dengan PD laksanakan. Lu terus yang dievaluasi apa? Ya. Belum dievaluasi sudah ada hasilnya. Organisasi yang lolos lanjutkan. Itu belum dievaluasi sudah ada hasilnya. Iya. Seperti waktu Ma'arif ditetapkan, Ma'arif diminta untuk mengajukan proposal, sebelum seleksi, sebelum diverifikasi itu Ma'arif sudah dapat jatah 1, dibilang. Saya cek ke teman-teman yang lain itu juga sama. Muhammadiyah juga bilangnya sama, nanti Muhammadiyah dapat 1. Karena tadi yang saya bilang di Kalimantan Selatan itu hanya punya 1 sekolah, memang dari TK sampai SMA di 1 dapat 3 macan, itu artinya 15 M. Ini kalau memang Mas Nadiem mau mengevaluasi dan butuh waktu 3 minggu, maka untuk melaksanakan program ini di anggaran tahun 2020 hanya tersisa waktu 3 bulan 1 minggu. Oke. 3 bulan 1 minggu. Nah, 3 bulan 1 minggu, kalau misalnya dana 20 miliar, taruh 3 bulan gitu. 1 bulan harus menghabiskan duit 6 miliar lebih. Ya. Karena itu ya, kalau saya sekarang banyak ditanya wartawan, ya jangan laksanakan sekarang program itu. Matangkan dulu, laksanakan tahun depan. Karena kalau sekarang kan anggaran tahun sekarang kan tidak mungkin lagi tadi seperti saya sampaikan. Iya. Evaluasinya kan butuh waktu, revisi pematangan konsep juga butuh waktu. Iya. Jangan dipaksakan untuk dilaksanakan tahun ini. Iya. Ya, Pak Yai, sepertinya pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai bahwa sudah minta maaf, kemudian evaluasi, tetapi tindak lanjut dari evaluasi ini juga belum, kayaknya masih agak
agak ngambang begitu ya, apakah diteruskan gitu, apa di stop gitu ya? Ya, evaluasinya sudah ada hasilnya, Mas Ali. Dan Sudah ada hasilnya. Hasilnya yang sudah lolos lanjutkan. oh Gitu. gitu. Ya. Belum dievaluasi sudah ada hasilnya. Udah, jadi belum Berarti yang nggak dievaluasi. makanya. Yang bilang Mbak Retno loh, saya enggak bilang loh. Ya, saya terima kasih Pak Yai. Nanti kita lanjutkan. Saya geser ke Mbak Retno. Halo Mbak Retno. Ya. Ya, soal apa namanya Merdeka Belajar ini, saya kembali lagi ke soal itu. Waktu itu pada 5 April 2020 ini Mas Menteri ini sempat menjawab tantangan soal scoring scoring PISA Indonesia yang mengalami kecenderungan terus merosot. Dan waktu itu setelah ratas dengan Presiden Jokowi, ini Mas Menteri mengeluarkan 5 strategi agar scoring PISA kita ini di dunia semakin baik ini. Konon kabarnya begitu. Pertama, strategi itu adalah kepala sekolah dipilih dari guru-guru terbaik, atau programnya ini strategi transformasi kepemimpinan sekolah. Dilakukan dengan memilih generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Nah, yang kedua, mencetak generasi guru baru. Nah, ini Kemendikbud akan melaksanakan transformasi pendidikan profesi guru atau PPG yang akan menghasilkan generasi guru baru. Dan juga akan mendorong kurang lebih 10.000 sekolah penggerak ya, yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah yang lain. Yang ketiga, menyederhanakan kurikulum. Nah, yang keempat, ya tadi sudah disampaikan bahwa AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian yang kelima, platform teknologi pendidikan berbasis mobile. Bagaimana Mbak Retno membaca ini, Pak? Ini strategi ini bisa nggak mencapai atau memulihkan rekor scoring PISA kita, Mbak? Ya, pertama PISA itu kan hanya salah satu parameter ya. Ya. Dan sebenarnya kalau kita melakukan banyak hal hanya untuk menaikkan PISA, menurut saya juga nggak tepat ya. Okay. Kan sebenarnya ini adalah kemampuan anak itu dinilai berdasarkan kemampuan analisis kan sebenarnya. Yeah. Jadi anak Indonesia itu kalau disuruh hafalan nomor 1. Tapi ketika kemudian ada fakta-fakta yang ditampilkan dan dia meminta dan diperintahkan menganalisa, kemudian mengambil kesimpulan, maka dan mencari jalan keluar misalnya, ketika itu adalah problem solving. Nah, di sini kemudian kelihatan kelemahan anak-anak Indonesia. Nah, berdasarkan ini maka kemudian harusnya pembelajarannya diubah, kan cara pendekatannya diubah. Maka kemudian saya pahami dia lalu memunculkanlah penilaian ujian nasional dihapus. Kemudian walaupun sebenarnya sebelum Pak Nadiem juga ujian nasional udah tidak menjadi penentu kelulusan kan. Kemudian yang kedua adalah dilakukan kemudian yang disebut dengan Merdeka Belajar tadi. Nah, maksudnya Merdeka Belajar ini kan sebenarnya sekolah itu adalah tempat anak berpikir, bukan menghafal. Berpikir itu kan tingkatnya lebih tingkat yang tinggi, di mana sekolah itu mengajarkan anak-anak kita cara berpikir. Itu yang sebenarnya dimaksud Ki Hajar juga. Awalnya saya mengapresiasi itu ketika itu dimunculkan, karena memang selama bertahun-tahun ajaran Ki Hajar Dewantara itu tidak pernah muncul di dalam nyawanya pendidikan Indonesia. Nah, kalau kemudian itu dilakukan, ya itu sesuatu yang positif. Nah, sayangnya semakin kesini semakin nggak jelas. Ditambah lagi kita kena pandemi. Tadi ya soal kurikulumnya mau disederhanakan. Nah, sekarang ini kita butuh penyederhanaan kurikulum. Kurikulumnya harus dalam situasi darurat. Kurikulum 2013 aja, tidak pandemi aja susah dituntaskan. Gimana dalam kondisi sekarang, dalam kondisi darurat. Jadi tuntutan besar betul untuk menyederhanakan kurikulum.
pilah dan pilih mana yang esensial. Dan ini sangat membantu guru dan anak-anak. Diringankan di era sekarang ini. Orang tua juga jadi terbantu. Lalu apa yang dilakukan Kemdikbud? Enggak nyelesain. KPAI sejak tanggal 27 April sudah melakukan rapat koordinasi nasional juga dengan Kemdikbud. Kami sudah bersurat kepada Menteri, bersurat kepada Presiden. Penyederhanaan kurikulum dalam situasi darurat ini penting, perlu, dan harus segera. Tahun ajaran baru mereka berani tetapkan 13 Juli. Tapi mereka tidak menyertakan kurikulum baru. Padahal harusnya kurikulum yang tadi disebut dengan kurikulum adaptif atau sederhana, mestinya penyederhanaan tadi sudah selesai. Nah, ini kan juga amanat dari Merdeka Belajar tadi dan program yang Pak Nadiem sendiri laporkan kepada Presiden. Dan justru lagi diperluin malah tidak dikerjakan. Nah, ini yang tadi ya, satu lagi. Kalau memang niatnya adalah membentuk guru-guru dengan baru dan kepala sekolah dengan berasal dari guru-guru yang baik, lalu kenapa pabrik guru dalam hal ini LPTK ditinggalkan? Kan mestinya mereka diperkuat agar lulusannya lebih baik. PPG pun harusnya diperkuat dari LPTK sehingga menghasilkan guru-guru yang layak diberi sertifikat pendidik. Nah, ini nggak nyambung antara satu dengan yang lainnya. Saya melihat malah tidak memiliki konsep. Awalnya saya melihat bagus, oh ternyata ini bukan konsep yang memang lahir dari mungkin pemikiran beliau, tapi lebih kepada ya tadi sekeliling yang kemudian tidak dipahami dan satu dengan yang lain tadi yang kalau ngutip Pak Mas Abdullah apa itu tadi cari untung gitu ya, bakti apa Bati gitu ya. Nah, itu kira-kira saya melihat seperti itu dan ini sebenarnya nggak bisa didiamkan. Kita harus kritisi gitu, karena jangan sampai untuk anak kok coba-coba, untuk pendidikan kok coba-coba gitu ya. Nah, ini yang menurut saya harusnya dibatalkan lah. Tadi Pak Kiai cerita tadi Kiai Arifin bahwa seperti itu. Ini Muhammadiyah itu dapat 25 provinsi cuma satu gajah loh. Tapi ada sebuah yayasan. Ada sebuah yayasan itu dan juga IGI kalau tidak salah juga itu satu kota satu gajah. Tapi ada 25 provinsi satu gajah. Ini aja cara mengelola ini, memilih ini aja kami mempertanyakan juga ya, agak aneh bagi saya gitu. Nah, kemudian konsultan yang melakukan evaluasi syaratnya sih bukan main tuh ya. Harus diaudit akuntan publik, punya pengalaman 3 tahun, misalnya dapat gajah. Faktanya saya nggak yakin bahwa yang disebutkan itu memenuhi persyaratan-persyaratan itu gitu ya. Jadi ini lebih baik batalkanlah dalam kondisi begini. Pembelajaran jarak jauh lebih bermasalah. Secara daring tak terlayani di negeri ini. 50% lebih luar Jawa tidak terlayani. Ini bias kelas loh. Anak kelas menengah atas terlayani, anak kelas menengah bawah tidak terlayani. Pendidikan itu untuk semua, kaya, miskin, pintar, tidak pintar. Nah, kondisi ini sama sekali nih Kementerian Pendidikan tidak berdaya. Jadi menurut saya ya batalkan itu POP tadi, POP tadi. Alihkan semua pembiayaan untuk membantu pembelajaran jarak jauh. Dan gratiskan internet dari biaya itu. Saya rasa bisa. Baik. Kita catat poinnya Mbak Retno. Saya geser ke Mas Dullah. Halo Mas Abdullah. Ya. Mas Abdullah, ini kan sudah banyak masukan publik kepada Mas Menteri soal implementasi program organisasi penggerak misalnya, yang merupakan turunan dari konsep besar Mas Menteri ini Merdeka Belajar. Nah ini kalau program ini katanya dievaluasi, tetapi sepertinya belum ada tanda-tanda akan dihentikan. Karena ada masukan dari publik juga, ya sudahlah gitu loh. Ini kan tahun sudah berjalan gitu ya. Dan banyak problem dari proses, kemudian verifikasi peserta, kemudian protes publik begitu ya. Nah ini pertanyaan saya, kenapa begitu sulit men-take down program ini? Saya kira kalau soal sulit dan nggak sulit, pertanyaan saya kan nggak jawab nih, termasuk oleh para pembicara di forum ini. Ini program baru draft, tapi kenapa udah dieksekusi dan jalan kemana-mana? Itu pertanyaan saya itu.
Tanyakan Ketua Komisi 10 waktu kami undang di forum diskusi pedagogik Ikatan Alumni UNJ. Ini baru draft. Oke. Baru masuk bulan Mei, sekitar tanggal 5 bulan Mei lah. Kemudian kita belum dengar itu sudah diputuskan apa belum, tiba-tiba ini terus berjalan. Tapi ada POP berjalan, ini berjalan, sebagainya berjalan. Termasuk kampus Merdeka juga berjalan. Kalau saya baca dari uraian dari materi para guru besar sih, memang tidak punya pilihan itu pengelola kampus untuk tidak mengikuti turunan program Merdeka Belajar untuk kampus itu kampus Merdeka, gitu kan? Nah, sampai kemudian saya menjadi bertanya-tanya, loh, program belum diputuskan, kok sudah berjalan kemana-mana? Ingat loh, Bapak Bung Ali, dari tadi saya lihat sangat ekspresif dan seperti menghayati cerita kita ini. Yang namanya DPR itu fungsinya adalah mewakili kita. Komisi Pendidikan mewakili kita semua rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia ini diwakili oleh DPR RI itu. Artinya harus didengar. Sarannya harus didengar, kritiknya harus didengar, gitu kan, untuk ini. Dan saya yakin di sana banyak pakar, banyak orang-orang hebat. Satu. Kedua, gitu kan, kalau saya ditanya kenapa kok sulit sekali men-takedown, gitu kan, itu soal kemauan politik. Dia mau kembali kepada nuraninya, di mana nurani diajarkan di dalam konsep manusia merdekanya Ki Hajar Dewantoro, gitu kan. Bagaimana orang itu punya olah rasa, olah batin, olah raganya, gitu kan. Ini harus menyatu. Kalau dia punya olah rasa, olah batin, dia mikir dong. Begitu, dia mikir dong. Dia kumpulkan apa saja sih sumber persoalan pendidikan bangsa Indonesia ini dari sejak kemerdekaan sampai pada hari ini. Diteliti, di mapping, diteropong. Kira-kira sumbatannya ada di mana? Oh, ternyata seringkali terjadi kebijakan tambal sulam. Hentikan kebijakan dengan tambal sulam dong. Kebijakan itu harus komprehensif dan berkelanjutan. Gitu. Kedua, begitu kan, kalau sekedar membuat kebijakan Merdeka Belajar atau melaksanakan model pendidikan Ki Hajar Dewantoro seperti itu, pedagogiknya Ki Hajar Dewantoro yang saya lihat di Merdeka Belajar tidak mementingkan peran pedagogik. Itu tolong digarisbawahi. Pedagogik adalah ilmu pendidikan. Yang dilaksanakan di sana adalah hanya model instruksional, begitu kan? Jadi perintah, hukuman masih berlanjut di sana. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang masuk kedua ini, belajar saja sama pesantren kalau kita ingin melaksanakan Merdeka Belajar. Ala Ki Hajar Dewantoro itu. Belajar sama pesantren. Pesantren dengan ta'lim-muta'alimnya itu membangun relasi, kitab itu mengajarkan para guru, membangun dan para santri, membangun relasi antara guru dan murid. Relasi yang berbasis cinta. Gitu kan? Cinta kepada guru dan cinta kepada ilmu pengetahuan. Cinta kepada guru maksudnya takzim kepada gurunya dan cinta kepada ilmu pengetahuan. Dua relasi ini kemudian menghasilkan relasi pembelajaran, relasi pembelajaran yang sangat baik, yang menghasilkan banyak para pemimpin bangsa. Ingat loh, Ki Haji Abdurrahman Wahid itu lulusan pesantren. Ki Haji Wahid Hasim itu lulusan pesantren. Dan ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan pesantren dan Budi Utomo dan Dr. Sutomo maksudnya, bahwa pendidikan pesantren itu pada zaman penjajah waktu itu adalah pendidikan yang sangat membebaskan manusia dari penjajahan, sehingga lulusan pesantren tidak jadi kuli. Lulusan pesantren itu jadi manusia-manusia yang mulia, gitu kan? Nah, relasi pedagogis yang di bawah diajarkan dari kitab Ta'lim Muta'alim itu saja ditiru dari pesantren. Itu sudah
sudah yang namanya merdeka belajar, Merdeka gitu. belajar. Saya kira Iya. tidak usah kemudian bikin program yang sebenarnya tambal sulam, kemudian menafikan sejarahnya. Bagaimana ada lembaga yang itu punya tugas untuk melahirkan para calon pendidik malah ditinggalkan. Arogan sekali ini. Arogan sekali ini. Kacamata apa yang dipakai? Iya. Itu yang saya sebut sebagai pengambilan keputusan rasionalitas semu yang hanya akan mengakibatkan pemborosan, banyak pemborosan. Iya, iya. Itu loh. Baik. Saya kadang-kadang berpikir, apakah melibatkan banyak ormas itu, ya kan? Ya kalau LP Ma'arif wajar, LP Ma'arif itu memang berada di pendidikan. Muhammadiyah berada di pendidikan, gitu loh. Tapi kalau ada ormas-ormas nggak jelas dilibatkan, bukankah sebenarnya itu hanya untuk menjadi tameng aja, supaya seolah-olah itu demokratis, berbasis demokrasi, keputusannya gitu kan? Kan itu. Iya, iya. Jadi kembali ke sana, Bung. Pak Menteri mestinya kembali ke nuraninya, olah rasa, olah batinnya, dan bertindak dengan olahraganya, maksudnya gitu, untuk melakukan pengecekan apa saja sumber persoalan pendidikan kita, gitu kan, yang menjadi hambatan sampai pada hari ini, dicek. Kemudian tidak kemudian keputusannya itu meninggalkan lembaga yang selama ini dianggap gagal, yaitu LPTK. LPTK nggak bisa dianggap gagal, dia dikorbankan terus oleh pengambilan kebijakan pendidikan yang bersifat top down, bersifat dari atas, instruksi dari atas, begitu loh. Ini persoalannya, dia nggak berkutik. Ya, 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 ya. Kesewenang-wenangan itu, istilah kebijakan ugal-ugalan itu sekarang dilaksanakan lagi nih. Dan kita melihat ini lagi dan kita merasakan entropi, Bung, akan terjadi sangat besar. Dan biaya ratusan triliun untuk ratusan miliar untuk Merdeka Belajar ini saya kira ngowos lah. Ya, ya, ya. Ngowos, ya ada lah mungkin hasil gitu kan. Ya, ya. Enggak, tapi ya paling enggak itu ya cuma 25%. Ya, 75% itu ngowos, Bung, sia-sia itu. ya, Saya kira ya, ya. itu saja. Ya, baik. Apa kita catat poinnya, Mas Dullah? Saya geser dulu ke Pak Kiai. Halo, Pak Kiai. Ya, soal konsepsi Merdeka Belajar. Kenapa pemangku kepentingan tidak bisa mengambil pelajaran cukup bernilai, cukup berharga ya dari organisasi-organisasi yang telah established gitu ya, seperti Muhammadiyah, NU, kemudian PGRI gitu ya. Dan yang di situ juga tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Dullah, atau kita juga sama-sama tahu bahwa dalam kitab Ta'limut Ta'lim juga relasi ekosistem gitu ya, bagaimana kemudian murid ditumbuhkan kasih sayangnya, kemudian motivasi belajarnya dan kepercayaan dirinya gitu ya, dan membangun relasi sosial dan solidaritas antar kelompok gitu loh. Nah ini kan sebenarnya konsep-konsep ini sudah lama diterapkan di NU, di Muhammadiyah, atau bahkan PGRI yang punya basis jaringan atau pengalaman pendidikan juga cukup kaya gitu loh. Gitu. Monggo Pak Yai. Ya, saya nggak ngerti kalau konsep yang belum matang nih, yang tadi menurut Mas Abdullah masih ini dilaksanakan. Saya nggak ngerti. Ya. Lah ya seperti Mas Abdullah bilang tadi, luruh badri itu. Ya. Sekarang misalnya dengan kita pelatihan Ma'arif biasanya Ma'arif biasanya dengan pelatihan 5 hari itu per orang itu hanya 5 juta 5 hari. 5 hari. 100 orang kepala sekolah baru 500 juta kan. Tapi ini kan satu orang 100 juta. Borosan dan golek badi tadi. Golek badi. Ini ada di Trenggalek, Jawa Timur. Ada dapat Kijang. 1 M. Kegiatannya hanya workshop. Workshop karya tulis.
Nah kita kalau 1M itu berapa kali workshop kita itu? Ya, ya, ya. 1 kali workshop. Banyuwangi itu ada 2 organisasi yang dapat. Masing-masing dapat gajah. Dan wilayah kerjanya, sasarannya sama. 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 Ya, ya, ya. Di Jogja ada yayasan punya suami istri. 2 yayasan, yang satu ketuanya suaminya, yang satu ketuanya istrinya, dapat dua-duanya. Yang satu dapat gajah, yang satu dapat macan. Yang dapat ini itu sasarannya itu di Aceh. Ya. Organisasi itu lokasinya di Sleman. Jadi ya memang nih saya juga bertanya-tanya Mas Ali. Ya. Dan tidak terjawab juga. Kalau saya ditanya ya saya nggak bisa jawab. Masih konsep yang belum matang begini kok diterapkan. Nah saya juga heran. Saya juga heran. Ya, ya, ya. Saya juga. Kecuali tadi kalau yang jawabannya Mas Abdullah tadi, ya nyari padi. Nah, kemarin saya sudah dipanggil KPK, Ya. dimintain masukan Ya. bagaimana KPK nanti bisa mengawasi program ini. Saya bilang kalau PKPK mau mengawasi program ini, KPK lebih tahu dari saya bagaimananya. Betul. Tapi kalau kayak saya diminta informasi dari awal sampai akhir, dari kami mengajukan proposal atau ditelepon untuk mengajukan proposal sampai akhir kemudian kami menyatakan mundur, ya saya sampaikan. Masukan ya saya sampaikan. Organisasi yang aneh-aneh itu mana saja, yang mendalami ya KPK. Okay. Yang mendalami KPK. Okay. Okay. Jadi yang tadi yang saya sebut suami istri itu tidak punya kantor. Ya. Kantornya di rumah. Jadi mungkin kantornya itu di atas kasur. 2 orang suami istri. Ya. Jadi yang tadi disampaikan juga bahwa verifikasinya itu sangat berat ya sekali. Saya nggak yakin kalau yang namanya perkumpulan, yang namanya keluarga, alumni segala macam itu bisa memenuhi. Wong Ma'arif saja diminta badan hukumnya. Yeah. Karena katanya badan hukumnya harus sesuai dengan nama yang mengajukan. Yeah. Nama yang mengajukan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Maka badan hukumnya harus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Yeah. Lalu saya bilang, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU itu nggak punya badan hukum sendiri. Yeah. Badan hukumnya ya NU. Yeah. Sudah dilampirkan badan hukum NU, ya, bersama dengan lampirannya ADART, juga bersama dengan SK pengesahan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU oleh PBNU. Buka saja itu ADART-nya. Di situ tercantum bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU ini adalah departementasi NU yang mengurusi program pendidikan formal. Betul. Jadi sudah jelas di situ. Kemudian kami dimintain surat kuasa dari Ketua Umum PBNU. Saya bilang aneh. Selama ini kami dapat program dari mana-mana, termasuk dari Kemendikbud, nggak pernah diminta surat kuasa. Udah ada di dalam ADART kok dimintain surat kuasa. Kan aneh. Namanya aja Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Ya pasti bagian dari NU. Gitu. Jadi ya aneh-aneh saja. Jadi seperti tadi Mas Abdullah sampaikan tadi, istilahnya apa? Kalau kami merasa kami ini hanya menjadi ganjel gitu. Jadi sebagai legitimasi aja atas program ini. Karena itu kami ditahan-tahan, jangan mundur. Tapi sekarang Mas Nadiem itu nggak pede. Kalau dari awal sudah sangat pede, NU Muhammadiyah tinggal gitu. Tapi sekarang begitu Muhammadiyah mau meninggalkan program itu, dia nggak pede.
Kalau menurut saya kalau tetap seperti awal ya sudah, Muhammadiyah mau apa mundur, mau meninggalkan ini rapatrian gitu. PD ditahan-tahan, saya ditelepon berkali-kali. Dirjen, dari sekjen, dari Nadiem langsung. Ya sudahlah. Kayak didatangi ya Kiai. Ya, gimana? Ini belum ada rencana didatengin ini Pak Yai. Ya? Belum ada rencana untuk Mas Nadiem dan teman-teman di Kemendikbud untuk berkunjung ke sini? Silaturahmi ke Kiai belum ya? Gitu? Langsung. Belum. Oh, belum. Minta saya untuk atur waktu ketemu Pak Yai Said, tapi Pak Yai Said tidak mau, tidak bersedia. Bagus. Ya. Karena kemarin Muhammadiyah saja itu sekumnya menerima, sekarang kan digoreng digoreng habis-habisan bahwa Muhammadiyah sudah mulai melemah. Ya. Ya, apalagi nanti NU sama kan nanti ya NU gitu kan. Melenyek. Makanya saya suka sekali sikap Pak Yai Said yang tidak mau menerima. Betul. Betul. Ya. Oke. Nah, saya pun kata Pak Yai Said, kalau sampai mau nerima silahkan. Loh, menurut saya orang Jawa ini dibilang begitu ya, waduh ya ini bukannya nyuruh ini mah. Kalau sampai yang mau nerima silahkan gitu. Ya nggak mau saya. Ya nggak mau lah. Saya begini loh, saya dengan Mas Nadiem itu baik, dengan Pak Iwan baik, dengan Pak Ainun Naim Sekjen Kemendikbud saya baik. Jadi tidak ada soal kok saya tidak suka sama orang-orangnya. Itu juga ditinggalkan. Saya sekretaris BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Ketuanya Abdul Mukti, Sekum PP Muhammadiyah. Sekarang ini programnya BSN sedang Standar Nasional Pendidikan Vokasi. Loh, Mendikbud Dirjen Vokasi yang baru, Pak Wikan itu, mereka sudah nyusun. Padahal Undang-Undang Sisdiknas itu SNP, Standar Nasional Pendidikan. Standar pendidikan itu wewenangnya BSNP. BSNP sudah melakukan revisi terhadap Standar Nasional Pendidikan yang sudah lama disusun karena sesuai dengan perkembangan harus dirombak lagi. Sampai sekarang sejak Mas Nadiem jadi menteri kita sudah ajukan, sampai sekarang penetapannya belum keluar. Belum keluar tuh Pak Yai ya? Belum keluar. Baik. Gitu loh, belum keluar. Jadi tidak hanya LPTK yang ditinggalkan, BSNP juga ditinggalkan. Ketika kita kemudian bilang menurut Undang-Undang Sisdiknas itu wewenangnya BSNP, menurut peraturan pemerintah nomor 19 itu wewenangnya BSNP. Sekarang peraturan pemerintah nomor 19 mau dirubah, Undang-Undang Sisdiknas juga mau dirubah. Supaya tidak ada BSNP, nanti Undang-Undang Guru dirombak juga supaya tidak ada LPTK. Jadi inilah yang oleh Gus Dur disebut sebagai rule by the law. Bukan rule of the law, tapi rule by the law. Tidak ada aturannya, supaya benar lalu dibikinkan aturan. Dibuatkan aturannya. Aturannya tidak membolehkan, kemudian melakukan itu, kemudian aturannya dirubah. Nah inilah sekali lagi yang oleh Gus Dur disebut sebagai rule by the law. Rule by the law. Oke Pak Yai, kita catat poin. LPTK nggak usah risau, tidak sendirian. Bersama BS. Tenang Mas Dula, ini ada temannya Mas. Oke, Pak Yai, ini kita catat poinnya. Saya geser ke Mbak Retno dulu. Halo Mbak. Saya pamit ya. Gitu. Oh iya. Enggak Pak Yai. Udah kelebihan sudah bergabung. Saya ada seminar lain ini, ada webinar lain. Maaf ya,
Oke, Saya sebenarnya baik, masih baik. ingin Terima mendengarkan kasih, Pak Retno Mas Sun, nggih. soal kekerasan terhadap anak belum Iya, iya. dari Mas Abdullah ya. Tapi karena ada lain, mohon maaf. Nanti Monggo, lain monggo. kesempatan saya gabung lagi. Siap, Terima Nggih, kasih. Mas. siap. Terima Monggo. kasih banyak, Pak Warahmatullahi Yai. wabarakatuh. Iya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Retno. Ya. Ya, Mbak Retno, ini soal merespon pandemi. Ini kan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yai Arifin bahwa semua beban ini pada akhirnya masuk ke lingkungan keluarga ya. Dan Kemendikbud sepertinya juga belum merespon langkah atau mitigasi menghadapi situasi pandemi ini. Dan kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh ini atau model daring ini sangat memberatkan ya, dan lain sisi juga ada persoalan kesehatan di situnya atau ada dimensi kesehatan. Nah ini disparitas ekonomi, digital, kemudian infrastruktur, Jawa luar Jawa gitu ya, dan banyak problem di situ. Dan ini kenapa sampai saat ini Kemendikbud sepertinya kok belum melakukan langkah-langkah mitigasi gitu, atau merespon situasi pandemi ini, Mbak Retno. Monggo Mbak. Ya kalau ditanya itu sebenarnya sih saya nggak tahu ya, yang bisa jawab kan berarti Kemdikbud ya. Kenapa dia tidak merespon gitu ya. Kalau soal data dan lain-lain kayaknya nggak kurang-kurang sih kita memberikan data. Iya. Bukan cuma KPAI kok, banyak pihak memberikan gitu ya. Tetapi tidak ada perubahan. Kalau bagi kami sih KPAI kalau membuat kebijakan ya seharusnya berbasis data. Dan data-data kan menunjukkan kalau anak-anak ini betul-betul terkurung di rumah dan tersiksa. Anak-anak itu lebih menderita sebenarnya daripada orang dewasa, karena dunia mereka kan dunia bermain, berekspresi ya, bergaul dengan teman-temannya, dan sekarang semua terkurung dari rumah, lalu ditambah dengan pembelajaran jarak jauh yang mungkin membuat mereka juga tertekan gitu ya. Jadi memang di dalam kondisi ini maka diperlukan sekali kurikulum tadi dalam situasi darurat. Jadi disederhanakan, lebih adaptif. Kemudian yang yang kedua ya memang kami mendukung untuk tadi penggratisan internet agar semua bisa mengakses. Dan yang berikutnya memang kami meminta pendataan itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kemdikbud meminta ke dinas-dinas pendidikan meminta kepada sekolah-sekolah, sekolah-sekolah kemudian juga melakukan rapat daring kepada guru dan wali kelas. Lalu wali kelas berhubungan dengan orang tua, cek siapa yang bisa daring, siapa yang tidak bisa. Nah ini komunikasi ini perlu dibangun, data itu dikumpulkan, termasuk infrastruktur kenormalan baru udah siap belum. Lalu itu dilaporkanlah ke dinas punya data, dinas kemudian bisa memberikan data juga kepada pemerintah. Mana yang perlu diintervensi, mana yang perlu dibantu. Nah ini semua nggak dilakukan gitu. Jadi ya kami mendorong sebenarnya itu semua dilakukan. Karena kekerasan-kekerasan di rumah misalnya yang terjadi, kan faktornya juga bebannya pembelajaran jarak jauh ini gitu ya. Nah anak-anak banyak loh yang berkeluh kesah di media sosial. Padahal media sosial itu dunia terbuka yang juga punya sisi gelap. Sehingga banyak anak-anak kemudian ditangkap oleh predator anak ini kegalauannya. Nah kan bahaya untuk keselamatan anak-anak. Jadi memang penting betul membuat PJ. Jadi kalau pemerintah putus asa dan ingin masukin sekolah segera tatap muka, yaitu membahayakan anak-anak. Nah, membahayakan keselamatan kesehatan karena nggak siap juga sekolah terhadap itu. Ya kursi udah disusun belum? Bagaimana separuhnya masuk, separuh di rumah? Guru-guru udah disiapkan belum? Kalau belum ya siapkan dulu semuanya. Kalau putus asa terhadap PJJ, perbaiki, gitu ya. Pemerintah punya segala kewenangan dan kalau uang punya lah, itu tadi dari organisasi penggerak dimanfaatkan aja gitu ya. Itu sih ya. Dan kami berharap kalau KPAI ada perbaikan untuk PJJ yang kedua. Ini sebenarnya saya juga nggak bisa lama-lama loh ini. Oke. Ya baik, sebentar aja Mbak. Ini kita juga sudah diingatkan oleh kru ini. Saya geser dulu ke Mas Dula. Halo Mas Dula. Ya Mas Dula, ini soal mitigasi yang dilakukan oleh Kemendikbud merespon pandemi ini. Dan ya PJJ ini jadi ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yai Arifin gitu ya.
bahwa ini apa beban apa pendidikan pada akhirnya kemudian masuk juga ke ranah keluarga begitu ya, atau ya jadi beban kedua orang tua apa murid atau peserta didik. Nah ini review dari Mas Dullah membaca peran Kemendikbud merespon pandemi ini bagaimana, Mas? Ya, kalau saya diminta untuk menjelaskan ini, melihat persoalan ini, memang resonansi dari beban yang dirasakan oleh para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, gitu kan, dan anak-anak itu sendiri, Anak-anak itu sendiri. Ya, itu sudah sampai, ya saya juga ikut mendengar, resonansi sampai ke telinga saya. Iya. Resonansinya sampai di ruang-ruang diskusi di forum yang kami miliki, gitu kan. Nah, sedih sih kita kalau mendengar itu. Iya. Bagaimana tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk membeli paket data, Iya. begitu kan. Iya. Bagaimana ibu-ibu kirim WA ke gurunya, Iya. guru-guru teman saya itu pada bercerita, Iya. gitu kan, betapa itu berat. Iya. Nah, pertanyaannya kemudian, benarkah sistem pendidikan kita ini berjalan? Saya kembali ke sistem pendidikan. Salah seorang guru besar bilang dalam diskusi kami kemarin bahwa sistem pendidikan kita faktanya tidak berjalan dengan semua persoalan yang ada pada hari ini. Itu. Tidak adanya pandemi, sistem pendidikan tidak berjalan begitu, Mas? Tidak hanya pandemi, banyak persoalan termasuk pandemi, gitu kan. Itu sampai pada hari ini yang menguatkan bahwa fakta bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini tidak berjalan. Begitu loh. Nah, kalau Mendikbud saya kira, Kementerian Pendidikan saya kira harus bergerak lebih cepat, gitu kan, menangkap persoalan yang dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat, warga negaranya. Cerita saja misalkan begitu soal kesehatan tadi itu. Dalam webinar yang kami lakukan, saya terpaksa menyetop banyak sekali pertanyaan kan. Saya melihat pembicara kita ini usianya udah segini. Saya bilang mohon kirimkan saja pertanyaannya ke WA saya sampaikan berjawab secara tertulis. Gitu kan. Karena apa? Karena tadi udah banyak dibuka pertanyaan, ini cukuplah gitu kan, saya bilang begitu. Karena orang berwebinar lama-lama itu juga nggak bagus, saya kira. Nggak bagus terlalu lama itu, gitu kan, mungkin nggak sehat sebenarnya. Itu. Nah, Bung, Menteri Pendidikan kenapa harus cepat merespon ini, bergerak cepat? Supaya rumor bahwa ada dugaan ada permainan antara antara provider dengan birokrasi ini bisa terhapus gitu kan. Seperti itu. Kalau emang harus dipertahankan PJJ ini, rasionalismenya apa? Gitu kan? Nalarnya seperti apa? Yang menjelaskan. Kan ini kita sudah memasuki new normal. Masuk saja sekolah, menggunakan pendekatan protokol kesehatan yang ketat, gitu kan? Pakai saja itu tameng muka itu, gitu kan? Kaca muka itu. Terus kemudian syariatnya jelas, kalau syariatnya bersih, cuci tangan, gitu kan? Cuci muka, gitu kan? Kalau mau nyentuh gagang pintu, tinggal pakai tangan kiri, karena tangan kiri yang jarang mengusap muka, yang sering mengusap muka tangan kanan begitu, itu kan relatif oke saya kira ya. Jangan lama-lama PJJ ini tidak sehat, tidak bagus, kasihan. Penderitaan masyarakat itu juga harus didengar, gitu kan. Penderitaan keluhan ibu-ibu juga direspon. Gitu kan, jangan melihat dari saku kantong pribadi yang struktur dompetnya tebel ya, gitu kan. Kalau struktur dompetnya tebel ya wajar saja, dia oke-oke aja gitu kan. Tapi kalau struktur dompetnya kecil sampai orang ngeluh di WA, Bu, maaf saya nggak bisa ikut webinar, saya karena sudah nggak punya pakai data lagi. Itu terjadi, bukan 1-2 orang. Itu Bung Syahir. Baik. Kita catat poinnya, Mas Dullah. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ke Mbak Retno dulu, moga-moga masih bergabung. Halo Mbak Retno.
Ya, Ya, ini apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan dalam forum ini, Mbak, sekaligus closing statement, Mbak. ya tadi saya nggak sepakat itu tadi dengan Mas Abdullah bahwa sekolah tuh buru-buru dibuka. Enggak, karena Oke. data kami menunjukkan bahwa dari survei kami, Oke. 15 yang kami datangi langsung ya, 15:1. Hanya satu sekolah yang siap dengan infrastruktur ya. Ini membiarkan anak-anak sekolah itu justru memang berbahaya, dan sistem kesehatan kita itu tidak mampu nanti kalau menanggung klaster baru sekolah begitu banyak. Jadi siapkan dulu, dan budayanya anak-anak juga disiapkan dulu. Karena anak-anak tidak seperti kita yang dewasa. Oh, ini buka pintu begini, ini enggak mudah mengatur anak-anak, dan membudayakan anak-anak itu harus pakai model. Jadi kalau dari sekarang PJJ misalnya masuk fase kedua sambil menyiapkan budaya baru anak-anak. Latihan anak di rumah pakai masker. 4 jam setidaknya. Maka dimulai dari 15 menit, lalu ditambah terus, dan juga yang lain-lainnya. Jadi kayak budaya cuci tangan, 1 jam, sekali cuci tangan di rumah dan lain. Kalau orang tua belum mampu menyiapkan itu, nggak usah tunda anak sekolah. Begitupun infrastruktur sekolah. Kalau infrastruktur tidak sanggup, dari 15 sekolah, yang kami datangi misalnya itu hanya 1 yang siap. Jadi 15:1. Dan itu dari 6.664 sekolah. Jadi menurut saya sebagai closing statement ya, PJJ fase yang kedua itu dievaluasi. Oke. Ya, dan kalau memang ada kekurangan anggaran, pakai dana POP itu, batalkan aja itu POP-nya. Yang kedua adalah siapkan kenormalan baru ini dengan sungguh-sungguh demi kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Karena kalau anak-anak tertular, negara-negara yang secara sanitasi baik, sistem sekolah baik aja, buka sekolah nutup lagi. Dan itu betul-betul karena ada penularan. Jadi kami berharap ini semua disiapkan oleh negara. Oke, sebentar Mbak. Karena struktur kenormalan barunya tuh banyak sekolah nggak sanggup. Jadi pakai aja dana ini untuk menyiapkannya. Baik. Mbak, ini untuk mempertajam closing statement, Merdeka Belajar mau kemana? Menurut Mbak apa? Ya nggak jelas, Merdeka Belajar makin kesini makin nggak jelas. Baik, oke, terima kasih. Jadi menurut saya duduk lagi, renungkan lagi, dan dengarkan orang-orang yang paham tentang Merdeka Belajar. Ya jangan kemudian menggunakan satu sisi saja gitu ya, pada pihak lain yang dianggap hebat, padahal menterinya nggak bergaul mungkin dengan yang lain yang lebih hebat dan yang lebih banyak tahu. Saya pikir itu. Baik, terima kasih sekali Mbak Retno sudah bergabung dalam talk show kita pada sore hari ini. Halo Mas Dula. Ya. Ya Mas, ini kita sudah sampai di penghujung acara ini. Ini pesan, harapan, dan closing statement yang ingin disampaikan. Monggo Mas. Saya kembali ke pendapat saya semula tadi, bahwa bahwa kita menggunakan pendekatan sistem dalam pendidikan, maka Menteri Pendidikan saya kira harus melakukan penelusuran sumber-sumber persoalan yang masih menjadi persoalan pendidikan pada hari ini apa saja, gitu kan, dan kemudian melakukan pendekatan yang secara komprehensif, membuat keputusan yang rasional tapi tidak rasional sesemu, pendekatan demokrasi digunakan dalam pendidikan, dalam mengambil keputusan, begitu, mendengar suara rakyat maksudnya. Jadi menteri tidak boleh melihat hanya dengan sepasang mata, tapi harus melihat dengan beberapa pasang mata, dengan banyak pasang mata. Menteri tidak boleh mendengar hanya dengan sepasang telinga, tapi harus mendengar dengan banyak pasang telinga. Dan menteri juga harus membaca bukan hanya satu buku, tapi dengan banyak buku. Nah, dari sini saya kira akan menjadi bijaksana untuk membuat keputusan. Semoga menjadi keputusan yang rasional dan tidak seperti pada hari ini. Merdeka Belajar kalau mau dilanjutkan harus direview seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Abdullah Taruna dan Sobat Bicara. Ini kita tidak terasa sudah sampai di penghujung acara dan rasa-rasanya masih agak kurang waktunya ya. Tapi ini kru berkali-kali mengingatkan bahwa ini kita sudah kelewat batas soal durasi waktu. Dan tadi sudah disampaikan penjelasan-penjelasan dari narasumber
dan begitu banyak persoalan yang cukup problematis dan kompleks. Tetapi di penghujung acara ini saya hanya ingin menyampaikan pesan dari Ki Hajar Dewantara yang pernah menyampaikan bahwa aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku, lahir maupun batin. Aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku. Baik, saya Ali Ramadan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bergabung. Terima kasih juga kepada Sobat Bicara yang telah mengikuti program ini. Sekali lagi saya Ali Ramadan pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kamu siapkan kurban terbaikmu? Atau masih bingung mau berkorban di mana? Yuk berkurban melalui NU Kerla Zisnu. Dalam program Nusantara Berkurban, memperkuat solidaritas tanpa batas. Tentukan sendiri lokasi kurbanmu. Pilih harga hewan kurbanmu. Salurkan kurban Anda ke rekening NU Kerla Zisnu atau kunjungi nuker.id/kurban.